Haleluya. 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 Puji Tuhan. Ya, sebagai anak Tuhan, kita mempunyai kalimat yang sangat indah, dan kalimat itu bukan kalimat basa-basi, tetapi kalimat yang menggetarkan hati kita, yang menguatkan iman kita. Haleluya. Hari ini kita mau belajar sesuatu yang banyak kali kita tidak sadari dalam hidup ini. Di Alkitab ada pernah diceritakan bahwa Raja Daud itu kan hebat sekali ya, karena kuasa Tuhan. Tetapi ada waktu di mana Raja Daud merasa hidupnya tidak ada arti lagi. Dia merasa hidupnya tidak berguna lagi. Sehingga dikatakan dalam 2 Samuel pasal yang ke-19 ayat yang kedua, pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara, sebab pada hari itu tentara itu mendengar orang berkata, raja bersusah hati karena anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, raja punya putra yang bernama Absalom. Absalom adalah satu sosok yang punya perawakan yang paling hebat di seluruh Israel. Ya, paling hebat, paling ganteng, paling cakap. Nah, tetapi dia tidak memiliki karakter yang bagus. Dia menganggap bahwa papahnya Daud itu adalah saingannya. Dia ingin seperti papanya dengan cara ingin merebut kekuasaan papanya. Ya, papanya seringkali terancam karena sikap dari Daud ini. Ya, saya tidak bisa panjang lebarkan cerita, saudara bisa baca di Alkitab karena waktunya ya terbatas sekali. Dan pada satu waktu Absalom tewas di dalam peperangan. Absalom itu sedang ngejar bapaknya dan mau membunuh bapaknya. Tapi dalam pengejaran itu justru terbalik keadaannya, Absalom yang tewas. Daud selamat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, waktu disampaikan kepada Daud bahwa Absalom tewas, ya sebagai seorang ayah, ya sebagai seorang bapak, ya dia mempunyai hati nurani, dia mempunyai kasih, ya pasti ada kontak batin gitu. Walaupun itu adalah sosok yang ingin membunuhnya, tapi itu adalah anaknya. Sehingga dia begitu bersusah hati. Sementara rakyatnya, panglima-panglima perangnya berusaha untuk berteriak, bersorak karena menang, dan paling tidak luputlah rajanya. Tetapi Daud bilang, aduh Absalom anakku, lebih baik aku saja yang mati. Absalom, lebih baik aku. Dia tidak bersuka cita karena kematian daripada Absalom. Justru dia bersusah hati. Dan hal ini sangat-sangat mengecewakan bangsa Israel. Ya. Mereka mau bersorak tapi rajanya nangis. Mereka mau bertepuk tangan, rajanya murung. Rajanya menderita. Sehingga keadaan jadi sangat-sangat tidak baik sekali. Ya. Sehingga kemenangan-kemenangan itu berubah menjadi kekalahan, menjadi perkabungan, kata Alkitab kita baca tadi. Nah, saudara, inilah kadang-kadang muncul hal-hal yang ego. Ya. Rakyat mungkin tidak memahami perasaan raja. Dan raja pun tidak memahami perasaan dari panglima perangnya, dari rakyatnya. Sehingga mereka tidak bisa cocok dengan kondisi itu.
Tapi satu hal saya belajar di sini, betul, untuk saling bisa mengerti. Tapi dalam hal untuk saling bisa mengerti, di dalamnya itu pun ada kapasitas tanggung jawab. Ya, ada kapasitas tanggung jawab. Ya. Panglima Yoab datang kepada Daud dan berkata, kalau sampai semuanya tewas pun raja lebih senang ya asal Absalom hidup ya. Kami semua nggak ada arti. Mereka merasa tidak dihargai, jerih payah mereka tidak dihargai. Ya. Sepertinya yang paling berharga itu cuma Daud saja, cuma Daud saja. Nah, banyak kali dalam hidup kita tidak bisa juga menghargai perasaan orang lain. Ya. Tidak bisa menghargai yang kita pikirkan perasaan kita, yang kita pikirkan selera kita, yang kita pikirkan diri kita saja, ya. Yang kita minta diperhatikan, yang dipedulikan itu hanya diri kita saja. Tapi puji Tuhan, Daud ini punya hati yang lembut, saudara. Waktu dia diingatkan, dia ditegur, dia tidak melawan. Dia tidak bersikukuh, keras hati, tidak. Ya, kita belajar ya kalau kita punya posisi di mana lagi salah, lagi apa. Jangan ngotot untuk supaya orang ngertiin kita terus. Ya, jangan ngotot, ya ngertiin aku dong. Aku kan lagi begini, aku lagi bete. Nah, kalau ibu-ibu ada yang aku lagi mens, apa urusannya ya? Ya, apa urusannya gitu ya. Jadi mari kita tidak mengembangkan egoisnya kita. Tapi kalau kita ada dalam posisi yang salah, kalau kita ditegur, yuk kita lembutlah. Kita tidak mengecewakan orang-orang yang mendoakan kita. Kita tidak mengecewakan orang-orang yang menopang hidup kita. Kita tidak meremehkan orang-orang yang menolong kita. Saya berterima kasih sekali kepada pelayan-pelayan Tuhan yang dengan setia melayani Tuhan di bidang apapun yang ditugaskan. Luar biasa kesetiaan itu, dan mereka pasti akan menerima apa yang Tuhan sudah janjikan. Sebab itu kita minta sama Tuhan saat ini supaya kita mau lembut hati. Ya, kita tidak memaksa perasaan kita sendiri, tapi mari kita terus berusaha untuk saling menjaga perasaan satu dengan yang lain. Tuhan tolong kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ampuni keegoan kami. Ampuni Tuhan egosentris kami Tuhan. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang tahu saling menghargai satu dengan yang lain ya Tuhan. Yang tidak hanya memikirkan kepentingan kami sendiri. Jamah semua kami ya Tuhan agar kami tidak berdosa. Karena Engkau pun telah mengajar kami bahwa Engkau memikul segala penderitaan kami. Terima kasih ya Tuhan. Sempurnakan pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita.